Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonistis, dan Lisanias raja wilayah Abinele. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakarias di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab-kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua. Sekarang kita terbiasa membentuk panitia untuk menangani suatu kegiatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Panitia Natal dibentuk untuk menyiapkan semua hal yang diperlukan agar perayaan iman ini lancar dan sukses. Bagaimana ya kalau tahun depan tidak lagi kita bentuk panitia Natal, tetapi kita membentuk panitia penyambutan Tuhan Yesus. Kita akan tolong lebih fokus menyambut Yesus. 2000 tahun yang lampau belum dikenal panitia seperti sekarang ini. Tetapi untuk hal-hal yang penting, ada juga PIC-nya atau utusan untuk menyiapkan hal-hal yang akan diperlukan dan untuk mengerahkan massa. Pada hari Minggu kedua Advent ini muncul utusan itu yang merangkap korlap atau koordinator pangan. Koordinator penyambutan Tuhan Yesus. Namanya adalah Yohanes anak Zakaria atau Yohanes Pembaptis. Beliau bertugas menyiapkan massa untuk menyambut Yesus. Dengan suara yang menggelegar, dia menyerukan revolusi mental. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang merasa kurang nyaman mendengar kata bertobat, karena kata bertobat sepertinya melulu terarah kepada keputusan untuk melepaskan dan menanggalkan semua kelemahan dan segala kekurangan, serta mengantre ke kamar pengakuan dosa. Apalagi jika kata bertobat hanya dikaitkan dengan menghindari berbagai larangan yang tidak mudah dilepaskan, dapat menimbulkan rasa khawatir kalau tidak mampu menahan diri, cemas kalau melanggar lagi, tidak enak hati jika jatuh lagi, dan muncul rasa takut kalau melakukan kesalahan yang sama lagi. Dosa punya daya pikat sehingga terasa nikmat. Akan tetapi nikmatnya singkat, siksanya yang kekal. Bertobat itu sesungguhnya menyenangkan dan perlu, karena itulah momen kita naik kelas, naik ke level kristianitas yang lebih tinggi. Tidak ada orang yang mau tetap berada di level yang sama seumur hidupnya. Anak sekolah, mahasiswa belajar dengan tekun dan keras agar naik kelas. Bertobat adalah suatu proses standarisasi kehidupan ilahi, menjadi manusia yang berkualitas ilahi. Kejahatan menakutkan, kebaikan dikejar. Orang jahat diingat karena teringat. Tetapi orang kudus dikenang karena sesungguhnya kita ingin kudus. Bertobat itu menyenangkan karena mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang tenang dan damai. Tidak ada orang yang dapat hidup dengan tenang dan damai jika berada dalam lembah kekelaman, terus memikul bukit kesombongan, hidup dengan hati yang tinggi, menempuh jalan hidup yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk, menghambat perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Bertobat itu sungguh menggairahkan dan menyenangkan jika kita mulai dengan lebih mengasihi, lebih mencintai, lebih menyayangi, dan lebih ingin berbagi. Camkanlah seruan Yohanes Pembaptis hari ini dan laksanakanlah, maka kita dapat hidup damai dan sejahtera, karena
kebaikan Tuhan akan kita alami dalam hati kita. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya bagi kita semua.